Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Oke anak kami semuanya, untuk mata pelajaran fisika kelas 12, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang listrik dinamis, di mana kita sudah membahas tentang hukum Ohm. Baik anak kami, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang hukum Ohm mengenai hambatan, yakni pengaruh suhu terhadap hambatan jenis. Di mana pengaruh suhu terhadap hambatan jenis, yang pertama, hambatan jenis suatu penghantar bertambah besar karena linear sesuai dengan kenaikan suhu. Yang kedua, penghantar juga merupakan fungsi linear dari suhu. Secara matematis, rho T sama dengan rho 0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Atau RT sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Di mana rho merupakan hambatan jenis dengan satuan ohm meter. Kemudian R merupakan hambatan penghantar dengan satuan ohm. Kemudian alfa merupakan koefisien suhu dengan satuan per derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah merupakan kenaikan suhu dengan satuan per derajat Celcius. Berikut kita perhatikan tabel hambatan jenis dan koefisien suhu setiap bahan. Yang pertama, pada bahan aluminium, di mana rho adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Pada suhu 3,9 kali 10 pangkat 3 derajat. Kemudian besi, rho-nya 10 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Pada suhu 5 kali 10 pangkat minus 3 derajat. Belerang 1 kali 10 pangkat 15 ohm meter. Suhunya tidak ditentukan. Kemudian kaca, rho-nya 10 pangkat 10 sampai dengan 10 pangkat 14 ohm meter. Kemudian kayu, 10 pangkat 8 sampai dengan 10 pangkat 14 ohm meter. Berikut karet, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat 13 sampai dengan 10 pangkat 16 ohm meter. Berikut karbon 3,5 kali 10 pangkat 3 ohm meter. Kemudian perak 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Untuk karbon tadi itu suhunya pada minus 5 kali 10 pangkat minus 3 derajat. Kemudian perak pada suhu 3,8 kali 10 pangkat minus 3 derajat. Kemudian tembaga 1,7 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter pada suhu 3,9 kali 10 pangkat minus 3 derajat. Berikut timah 22 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter pada suhu 4,3 kali 10 pangkat minus 3 derajat. Berikut mengenai resistor dan nilai resistor. Di mana resistor atau hambatan adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu. Di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Sebuah resistor biasanya terbuat dari bahan campuran karbon. Namun tidak sedikit juga resistor yang terbuat dari kawat nikrom, sebuah kawat yang memiliki resistansi yang cukup tinggi dan tahan pada arus kuat. Contoh lain penggunaan kawat nikrom dapat dilihat pada elemen pemanas setrika. Jika elemen pemanas setrika dibuka, maka terdapat seutas kawat spiral yang biasanya disebut dengan kawat nikrom. Berikut adalah simbol resistor. Yang pertama, kita lihat di sini adalah simbol resistor, seperti ini dia. Kemudian, untuk yang resistor berwarna, di sini ada 3 macam contohnya.
Kemudian fungsi dari resistor antara lain yaitu berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Kemudian berfungsi untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Contoh aplikasi pengguna resistor ini yaitu DC Measuring Equipment, reference regulator untuk voltage regulator dan decoding network. Berikut berfungsi untuk standar di dalam verifikasi keakuratan dari sebuah alat ukur resistif. Kemudian berfungsi untuk mengatur tegangan output pada sebuah power supply. Kemudian berfungsi untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power Watt resistor. Berikut berfungsi untuk resistor sebagai pembagi tegangan. Berikut adalah nilai pita-pita pada resistor. Dari kode warna, kemudian cincin 1, cincin 2, cincin 3, dan cincin 4. Di sini kita lihat resistor yang memiliki 4 cincin atau 4 warna. Kemudian hitam. Untuk yang hitam, pada cincin yang pertama dia bernilai 0. Pada cincin yang kedua juga bernilai 0. Kemudian cincin yang ketiga merupakan kelipatan yaitu 10 pangkat 0. Cincin yang keempat dia tidak ada. Kemudian yang coklat, cincin yang pertama bernilai 1, cincin yang kedua bernilai 1, dan cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 1. Sedangkan cincin yang keempat tidak ada. Kemudian yang merah, cincin yang pertama bernilai 2. Kemudian cincin yang kedua juga bernilai 2. Dan cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 2. Cincin yang keempat tidak ada. Kemudian yang oranye, cincin yang pertama bernilai 3. Cincin yang kedua bernilai 3. Cincin yang ketiga berkelipatan 10 pangkat 3. Sedangkan cincin yang keempat tidak ada. Kemudian kuning, cincin yang pertama bernilai 4. Cincin yang kedua bernilai 4. Cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 4. Sedangkan cincin yang keempat tidak ada. Kemudian yang hijau, cincin yang pertama bernilai 5. Cincin yang kedua bernilai 5 juga. Dan cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 5. Untuk cincin yang keempat tidak ada. Kemudian yang biru, cincin yang pertama bernilai 6. Cincin yang kedua bernilai 6. Dan cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 6. Untuk cincin keempat tidak ada. Kemudian violet atau ungu. Cincin yang pertama bernilai 7. Cincin yang kedua bernilai 7. Cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 7. Sedangkan cincin yang keempat tidak ada. Kemudian yang abu-abu. Cincin yang pertama bernilai 8. Cincin yang ketiga bernilai 8 dan cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 8. Sedangkan cincin yang keempat tidak ada. Kemudian yang putih, cincin yang pertama bernilai 9, cincin yang kedua bernilai 9 juga, dan cincin yang ketiga bernilai kelipatan 10 pangkat 9. Dan cincin yang keempat tidak ada. Sedangkan untuk emas, pada cincin yang pertama, kedua, dan ketiga tidak ada. Dia ada pada cincin yang keempat, yaitu bernilai 5%. Kemudian perak, cincin yang pertama, kedua, ketiga juga tidak ada. Dia yang ada pada cincin yang keempat, yang bernilai 10%. Kemudian ada yang tak berwarna. Pada cincin yang pertama, kedua, yang ketiga juga tidak ada. Dan pada cincin yang keempat, dia bernilai 20%. Berikut cara menghitung nilai resistor berdasarkan kode warna. Nilai resistor yang berbentuk aksial adalah diwakili oleh yang terdapat di dalam tubuh resistor itu sendiri dalam bentuk gelang. Umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor, tetapi ada juga yang 5 gelang. Gelang warna emas dan perak biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya sebagai tanda gelang terakhir. Gelang terakhirnya ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai resistor yang bersangkutan. Sepertikan pada gambar berikut, di sini ada resistor dengan 4 gelang.
Sini kita perhatikan warna yang pertama, yaitu pada gelang pertama adalah coklat. Kemudian gelang yang kedua, yaitu berwarna hitam. Kemudian gelang yang ketiga berwarna hijau. Baru yang gelang yang keempat, ini agak jauh letaknya, ini berwarna perak. Dari gambar resistor di atas, dapat kita tentukan nilai resistornya, yaitu dengan cara yang pertama, kita masukkan angka langsung dari kode warna gelang pertama. Kemudian, yang kedua, kita masukkan angka langsung dari kode warna gelang yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita masukkan angka langsung dari kode warna gelang yang ketiga. Baru yang keempat, kita masukkan jumlah 0 dari kode warna gelang keempat atau pangkatkan angka tersebut dengan 10 pangkat N, yang merupakan toleransi dari nilai resistor tersebut. Untuk lebih jelasnya dari materi kita yang sudah kita bahas, kita buat contoh soal berikut. Yang pertama, suatu kawat penghantar aluminium pada temperatur 20 derajat Celcius memiliki tahanan 50 ohm. Penghantar tersebut dipanaskan hingga temperaturnya meningkat mencapai 100 derajat Celcius. Berapakah nilai tahanan penghantar ketika temperaturnya mencapai 100 derajat Celcius? Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama kita ketahui adalah suhu yang pertama pada aluminium adalah disimbolkan dengan T1, 20 derajat Celcius. Kemudian suhu yang kedua atau T2, 100 derajat Celcius. Kemudian R atau tahanannya adalah 50 ohm. Kemudian alfa. Ini kita ambil dari harga tabel yang sudah Ibu sebutkan tadi. Di sana ada harga koefisien suhu pada setiap bahan. Kebetulan di sini untuk aluminium, ya harga koefisien suhunya atau alfanya adalah 3,9 kali 10 pangkat minus 3 derajat K. Maka penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu harga delta T, yaitu selisih temperatur, di mana delta T sama dengan T2 dikurang T1, yaitu 100 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius, sehingga hasilnya menjadi 80 derajat Celcius. Maka dari harga delta T ini, maka kita peroleh harga RT atau hambatan, di mana RT sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Kemudian R0 tadi harganya 50. Maaf ya. R0 tadi harganya 50 dikali 1 ditambah koefisien suhu tadi kita rubah ke bilangan desimal menjadi 0,039 dikali delta T yaitu 80. Sehingga 50 dikali 1, kita selesaikan dulu yang 0,039 dikali 80. Jadi peroleh harganya 3,12. Jadi 50 dikali 1 ditambah 3,12. Maka RT sama dengan 50 dikali 4,12. Maka RT sama dengan 206 ohm. Untuk contoh yang kedua, diberikan sebuah resistor dengan warna berikut: merah, hijau, biru, dan emas. Hitunglah nilai resistansi minimal dan maksimumnya. Untuk penyelesaiannya, untuk angka 1 yaitu merah, maka harganya 2. Kemudian angka yang kedua warna hijau, harganya 5. Angka yang ketiga merupakan pengalih dengan warna biru, harganya 10 pangkat 6. Untuk angka yang keempat merupakan toleransi dengan warna emas, itu dengan harga 5%. Jadi nilai resistansinya adalah 25 kali 10 pangkat 6 plus minus 5% sama dengan 25 mega ohm plus minus 5%. Di mana nilai minimumnya adalah 25 dikurang 25 kali 5% sama dengan 25 dikurang 25 kali 5% menjadi 1,25.
Maka harga minimumnya adalah 25 dikurang 1,25 dengan harga 23,75 mega ohm. Kemudian nilai maksimumnya yaitu 25 ditambah 25 kali 5% atau 25 ditambah 1,25 sehingga hasilnya menjadi 26,25 mega ohm. Demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Kalau ada anak kami yang belum paham atau ada pertanyaan, silakan dibuat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.